Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Banyak umat Islam yang merasa yang paling islami, bahkan berani mengkafirkan umat muslim, sedangkan mereka tidak tahu apa itu yang disebut dengan kekafiran dirinya sendiri. Padahal yang dapat disebut dengan kekafiran dirinya sendiri itu banyak. Bila mereka dikasih pertanyaan apa itu yang disebut dengan kekafiran dirinya sendiri, malah melarikan diri atau malah mengalihkan pembahasan. Mereka qawarid dan disebut sebagai anjingnya neraka. Mereka rajin beribadahnya. Mengapa disebut anjingnya neraka? Memanggil umat agar memasuki neraka, karena dalam beragamanya hanya memahami secara tekstual saja, dan ada ayat yang mereka ingkarinya dalam memahami Tuhannya, dan dalam memahami agamanya hanya atas dasar prasangkanya. Agama itu dapat dilogika atau dipahami dengan akal pikiran. Akan tetapi, agama tidak dapat dipahami dengan berdasarkan prasangkanya kalian sendiri. Agama itu untuk bagi mereka yang punya akal, mokal, yang artinya tidak bertemu dengan akal. Maksudnya, beragama dengan petunjuk ayat-ayat yang ada di kitab suci Al-Quran. Bila beragamanya kalian menyelisihi ayat yang ada dalam kitab suci Al-Quran, tentu dapat disebut di dalam kekafiran diri kalian sendiri. Orang-orang yang demikian biasanya malah merasa yang paling islami. Bila ingkar dengan ayat sudah dapat disebut dengan sebutan kafir, walau yang kalian ingkari cuma hanya satu ayat saja. Itu dari kesepakatan dari para ulama. Bisa jadi yang kalian jadikan rujukannya benar, akan tetapi dalam memahami salah. Bisa jadi kalian terjerumus di dalam kekafiran dirimu sendiri. Seperti kalian yang memahami kalimah Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuknya. Kalimah tersebut kalian pahami sesuai dengan bentuknya Allah. Adapun makna innallaha khalaqa Adam ala suratihi, Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuknya, maka dhamir ha di sini ala surati kembali kepada Allah. Allah ciptakan Adam sesuai dengan bentuk Allah. Seharusnya kalimah tersebut Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuknya, dengan dipahami Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam sesuai dengan bentuknya yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau diartikan sesuai dengan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya mereka yang memahami Tuhannya disamakan dengan Nabi Adam. Mereka hanya berpedoman dengan ayat Allah bersemayam di atas ars saja, dan ingkar sisi ayat Allah lebih dekat dari urat nadi, atau mengingkari dengan ayat yang menyebutkan Allah dengan disebutkan tempat yang artinya Allah dekat dari tempat tersebut. Contohnya ayat Allah bersemayam di atas arsy yang artinya Allah juga dekat dengan arsy tersebut. Sungguh Allah berfirman di dalam kitab suci Al-Quran, semuanya benar. Bila kalian memahami zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, menyelisihi ayat yang ada, maka yang kalian puja hanya berhala atas prasangkanya kalian sendiri saja. Biasanya mereka yang hanya memahami Allah bersemayam di atas arsy saja,
ingkar dengan ayat Allah yang menunjukkan dekat dari titik-titik dalam memahami kalimah laisa kamislihi sayun, Tuhannya dengan dipahami mempunyai tangan kanan keduanya atau cacat. Kanan, semua tangan Allah adalah kanan, karena kalau ada yang kiri seakan-akan ada tercela. Kanan tangan yang kiri ya. Ini kalau hadis itu sahih yang jelas. Dan bila ditunjukkan bukti atau videonya, mereka malah menuduh mujasimah ke yang menunjukkan video tersebut, padahal yang berpendapat seperti itu mereka sendiri, sedangkan yang sesungguhnya zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu laisa kamislihi syai'un, dan ayatnya menyerukan jangan samakan, jangan sekutukan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya, dan pahami sifat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat yang maha segala-galanya dan semuanya maha sempurna. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Akhiru salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.